Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bissalihin. Amin. Kembali bertemu dalam pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam dan budi pekerti, materi tentang infak dan sodakoh, kelas 6 semester ganjil, tahun pelajaran 2020-2021, SD Istiqomah Bandung bersama saya, Erna Hernawati, SPD. Kita akan membahas tentang infak. Sebelumnya, di pekan yang lalu, yang sudah kita pelajari adalah tentang zakat. Zakat merupakan wujud kepedulian terhadap sesama umat Islam dan membantu saudara seiman yang kurang mampu. Hukum mengeluarkan zakat adalah wajib bagi mereka yang mampu. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa zakat itu terbagi dua. Satu, ada zakat mal atau disebut dengan zakat harta. Yang kedua, zakat fitrah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang infak. Apa itu infak? Arti infak adalah mengeluarkan sebagian harta benda yang dimiliki untuk kepentingan yang mengandung kemaslahatan atau kepada orang-orang yang disyariatkan oleh agama. Infak ini wujudnya berupa materi. Dalam infak tidak ada nisab, tidak ada ketentuan nisab. Oleh karena itu, infak boleh dikeluarkan oleh orang yang berpenghasilan tinggi atau rendah pada saat lapang ataupun sempit. Dengan berinfak bukan berarti mengurangi harta kita, tetapi akan menambah harta yang kita miliki. Sedangkan sodakoh artinya adalah pemberian harta secara sukarela terhadap seseorang atau suatu lembaga, baik berupa materi ataupun non-materi. Nah, sodakoh ini wujudnya bisa berupa materi dan non-materi. Artinya, kita memberikan sodakoh itu bisa berupa materi, bisa uang, barang, gitu ya, dan non-materi. Nah, apa saja yang termasuk contoh sodakoh non-materi itu? Contoh sodakoh non-materi, yang pertama bisa berupa ilmu pengetahuan. Kita mengajarkan suatu ilmu, itu termasuk sodakoh. Kemudian memberikan pekerjaan kepada orang yang membutuhkan, itu juga termasuk sodakoh. Yang ketiga, memasang wajah berseri atau tersenyum, ya, ketika kita bertemu dengan teman kita tidak cemberut, tapi memberikan salam, memberikan senyuman, gitu ya. Contoh lain, menyingkirkan duri dari jalanan. Nah, ini juga termasuk sodakoh, karena akan menyelamatkan orang yang lewat di jalan tersebut. Contoh yang lain, memerintahkan yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Maksudnya memerintahkan yang ma'ruf itu memerintahkan untuk kebaikan,
Dan melarang dari kemungkaran itu melarang untuk berbuat yang tidak baik. Melarang untuk berbuat tidak melakukan kesalahan dan dosa. Kemudian menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat. Itu juga termasuk sedekah kita. Apabila ada orang baru datang, kemudian bertanya tentang jalan yang dia tuju, kita menunjukkannya, kita mengarahkannya, insya Allah itu juga termasuk contoh sedekah. Menuntun orang yang berpenglihatan kabur. Ini juga termasuk sedekah. Di jalanan kita bertemu dengan nenek-nenek yang akan menyeberang jalan. Alangkah lebih baiknya kalau kita sebagai anak yang masih muda, masih sehat, kita bantu orang tua nenek-nenek tersebut untuk menyeberang jalan. Ini juga termasuk sedekah. Contoh lain, menuangkan air dari embermu kepada ember saudaramu. Artinya memberikan bantuan kepada orang lain. Contohnya di sini memberikan bantuan air. Kita punya air walaupun satu ember, tapi alangkah lebih baiknya kalau orang lain lebih membutuhkan, kita pun memberikan air tersebut untuk saudara kita. Selain zakat, infak, sedekah, ada lagi pemberian yang dianjurkan dalam syariah agama kita, yaitu agama Islam. Yang pertama ada yang namanya hibah. Hibah ini artinya pemberian yang diberikan dengan tidak mengharapkan ganti atau pembalasan. Bisa disebut juga dengan hadiah. Yang kedua ada yang namanya wakaf. Wakaf artinya pemberian harta yang bersifat permanen untuk kepentingan ibadah atau sosial kemasyarakatan. Contohnya wakaf ini jadi memberikan sebidang tanah untuk dibangun masjid atau dibangun panti asuhan, seperti itu. Yang ketiga ada yang namanya fidyah. Menurut bahasa adalah tebusan atau penebusan. Sedangkan menurut istilah fidyah itu adalah penebusan yang wajib dilakukan seseorang karena ia tidak dapat melaksanakan kewajiban. Ada lagi pemberian yang dilarang, ini tidak boleh dilakukan. Namanya riswah atau suap. Riswah artinya uang atau barang berharga lain yang diberikan kepada seorang atau lembaga agar dapat membantu untuk memperlancar urusannya sehingga berhasil mencapai apa yang diinginkannya. Nah, riswah ini tidak boleh dilakukan. Setelah kita mempelajari tentang zakat, infak, dan sedekah, ada tujuan dari ibadah zakat, infak, dan sedekah ini. Tujuannya yang pertama, menolong, membantu, menyantuni orang-orang yang tidak mampu, yang membutuhkan pertolongan. Yang kedua, dengan zakat, infak, dan sedekah bisa membersihkan, menyucikan harta dan jiwa orang yang melakukannya. Sedangkan hikmah mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah adalah yang pertama, mengikis sifat kikir dan melatih seseorang untuk memiliki sifat dermawan. Yang kedua, menciptakan ketenangan dan ketentraman bagi pemberi dan penerima zakat. Yang ketiga, menjadi dorongan untuk terus mengembangkan harta benda, baik dari segi mental spiritual maupun dari segi ekonomi. Yang keempat, menciptakan dan memelihara persatuan dan persaudaraan sesama umat manusia,
serta menumbuhkan solidaritas sosial secara nyata dan berkesinambungan. Itulah materi tentang zakat, infak, dan sedekah. Nah, untuk pekan yang akan datang, persiapkan diri kalian untuk ulangan. Anak-anakku semuanya, Bu Erna harapkan, Bu Erna titip untuk selalu melaksanakan sholat dan berdoa dengan khusyuk, membaca dan menghafal Al-Quran setiap hari, belajar dengan sungguh-sungguh, melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, kemudian beramal soleh terhadap sesama manusia. Itulah anak-anakku penjelasan tentang zakat, infak, dan sedekah. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi ini. Tinggal kalian pelajari kembali, bisa baca buku panduannya bab 7 tentang zakat, infak, dan sedekah. Persiapkan diri untuk ulangan minggu depan. Akhirul kalam, terima kasih. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.